Bapak di wali kota, ada di RW, di RT, Anda nggak akan ditanya berapa banyak yang telah dikumpulkan dari pangkat dan jabatan. Pertanyaan pertamanya, berapa amanah Allah yang telah engkau berhasil selesaikan? Kenal Allah nggak? Harta juga begitu. Jadi ketika Allah titipkan, menatanya begini, menatanya. Bukan semuanya itu harus dibelanjakan. Nih, yang untuk ibadah akhiratnya. Untuk keluarga berapa? Setelah itu sebagian infak awal 5 golongan Al-Baqarah 215. Setelah itu lebihnya baru keluar. Anda dapat sebulan 100 juta, hitung setelah keluar zakat, ini yang di rumah berapa kebutuhannya? Misal 30 juta. Lalu dari 5 golongan yang 215, ayat 215 di Al-Baqarah, ada orang tua di situ. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin, kerabat dekat, paman, bibi, ya adik, kakak dan sebagainya, keponakan, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, yang kesulitan di perjalanan. Porsinya berapa? Setelah itu baru keluar yang jauh. Jadi siapa untuk keluarga, tabungannya bagaimana, selebihnya itu untuk ibadah. Inilah Firdaus. Dan kalau dikumpulkan terus pun tanpa arah itu percuma, karena saat meninggal dibalutnya cuma pakai kain kafan dan silahkan cek, tidak ada kantongnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Jadi polanya seperti ini. Kalau ini sudah paham dan menjaga kehormatan, walladzina hum li furujihim hafidun. Ini aja sifatnya. Ada 5 sifat, silahkan nanti cek ayatnya. 5 ini turunkan, ikuti selama hidup. Dan jadi apapun. Dan sahabat itu gak keluar dari yang 4 yang tadi kita pilih. Silahkan. Dari sekarang tetapkan. Mau berjuangnya lewat harta, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhuma. Mau dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mau dengan kedudukan seperti Amr bin As, silahkan, radhiyallahu ta'ala anhu. Atau mau dengan tenaga saja seperti Bilal bin Rabah. Kalau sudah paham, hidupnya enak. Bilal itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Begitu selesai kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal itu di surga. Bilal langsung menyimpulkan, azan aja saya udah ke surga. Apain saya capek kayak Utsman gitu. Karena jelas orientasi hidupnya. Sehat juga, makan juga, cukup, dan tidak akan iri dengan ilmunya Ali. Tidak akan iri dengan kayanya Utsman. Dan gak akan flexing. Itu Bilal biasa saja. Bilal itu sepeninggal Nabi itu dicari oleh orang-orang untuk diangkat jadi hakim agung dengan gaji yang sangat tinggi, tapi Bilal menolak untuk mempertahankan kalimat Nabi yang telah beliau pegang gitu, karena orientasinya jelas. Saya tanya antum ya, antum pilih mana? Subuh di Masjid Ar-Raya atau diajak olahraga dikasih hadiah 10 juta? Subuh di Masjid Ar-Raya atau olahraga dikasih hadiah 10 juta? Maaf, pilihan cuma 2, nggak ada yang ketiga. Itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita paham orientasi hidup, bukankah 2 rakaat sunnahnya saja sudah lebih daripada dunia dan seisinya? Itu kalau punya orientasi. Kalau nggak jelas, nggak punya pedoman, susah memilihnya. Itu yang menyebabkan ada orang cuman menjadi penjaga toko kok bisa meninggalkan Jumat, bisa nggak sholat, apa yang mau dicari, dan meninggal juga. Itu yang menyebabkan kita mesti jelas orientasi. Nah, oleh karena itu orang Islam itu kalau disebut muslim, dia dari bangun tidur, baru bangun tidur itu dia sudah punya rencana. Nih saya petakan dengan cepat ya. Kita bangun tidur baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Baik, hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Di Al-Bukhari kita temukan. Fokus. Tapi tidak semua yang baca itu paham maksudnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Segenap ucapan syukur hamba ucapkan syukur kepadamu yang telah memberi kesempatan hidup sampai detik ini. Dan diberikan kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah tadi diwafatkan sementara. Tapi kalau bahasa bebasnya begini, kalau kita ngaji tahu isinya, itu bahasanya begini, ya Allah,
Bila pun ajal hamba tiba saat tidur tadi, bisa engkau langsung wafatkan. Tapi engkau memberikan kesempatan hamba hidup kembali sampai ajal tiba. Wa ilaihin nusyur. Maka hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup sekarang. Hamba akan cari bekal untuk pulang menghadap kepadamu. Itu kalimatnya. Karena itulah ketika bangun dipanggillah oleh Allah. Dalam sholat pertama kita menghadap. Kenapa menghadap? Kita minta bimbingan taufik dari Allah supaya nggak salah langkah. Maka disebutlah kemudian sholatnya dengan subuh. Sifatnya disebut dengan fajar. Apa itu subuh? Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Wassubhi idza tanaffas. Quran surah At-Takwir ayat ke-18. Wassubhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh kalau sudah tiba, kita mesti punya rencana yang jelas berdasarkan nafas yang kita lalui. Makanya matahari pun mulai memancar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua manfaat. Orang Arab kalau ditanya kaifa asbahtum, maksudnya apa kabar anda hari ini dan punya rencana apa? Jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, dia nggak jelas jam 7 apa yang mau dia lakukan, jam 8 apa yang mau dia kerjakan, jam 9 akan ada di mana, zuhur anda mau sholat di mana, berapa ayat yang sekarang akan dibaca hari ini, berapa infak yang mau dikeluarkan hari ini. Katanya pengen firdaus, baca Quran aja nggak sempat. Apa yang mau disiapkan? Nah, itu yang mesti dilakukan. Sehingga sholat yang kedua disebut dengan zuhur. Zuhur itu idhar, terang, jelas. Udah jelas belum hasilnya dari subuh sampai siang ini dengan rencana tadi? Kalau belum jelas, hati-hati, nanti rugi. Muncul waktu asar. Asar kan identik dengan kerugian. Wal asr, innal insana lafi khusr. Kalau nggak disiapkan dengan rencana amal soleh, nggak sabar menjalaninya, bisa rugi. Karena tahu-tahu maghrib aja. Dan isya. Ada isya, ada asya. Asya itu sibuk beraktivitas. Kalau jatuh jadi kasrah, selesai aktivitas dan selesai tertidur. Kita tidak tahu apakah malam itu yang mengantarkan kita pada gerbang kehidupan akhirat. Nah ini setiap hari itu tertata. Nanti dari situ dibuat kepakanan. Makanya tawaf 7 kali. Ini bukan utak-atik, ini nyambung semua nasabnya dan terkorelasi. Setelah itu bulanan. Makanya kita itu ada bimbingan harian, bimbingan pekanan dalam Jumat, bimbingan dalam bulanan, sampai tahunan, puncaknya haji, bertemu semua untuk saling mengenal. Nanti setiap ganti tahun itu kita evaluasi, apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah. Mau sholat itu susah, mau baca Quran sulit, mau infak keluar, harta udah dikasih banyak, kayak infak juga. Sederhana. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita, ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang, ya, atau ada perilaku maksiat yang harus ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seorang muslim mesti meninggalkan itu, meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik, disebut dengan hijrah namanya. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, ormas tertentu, keadaan tertentu, bukan. Meninggalkan segala yang dilarang menuju segala yang baik. Kalau anda ingin ikut, tambahkan ya, mengikuti sifatnya tambahkan tak, maka jadilah hijriyah. Hijriyah itu bukan sekedar nama untuk tahun, bukan. Maksudnya kita diingatkan setiap datang dan mengenal tahun hijriyah. Maksudnya sudahkah kita tinggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik? Itu poinnya. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Kalau masih belum paham, itu langsung silakan hidup, nikmati, bebas, terserah kamu, tapi ingat kamu akan wafat. Hari pertama, bulan pertama di kalender hijriyah ini diberi nama apa namanya? Bulan apa? Bukan. Saya tanya apa? Muharram. Bukan, bukan Muharram. Yang tepat itu Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Kalau Muharram itu kegiatan yang diharamkan. Mabuk Muharram. Mencuri Muharram. Berselisih Muharram. Bertengkar haram. Korupsi Muharram. Hukumnya disebut haram. Itu hukumnya. Kalau kita ingin jadikan pada komitmen waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang. Saya ingin waktu ini, sekarang ini, saya ingin meninggalkan yang haram dalam pandangan. Saya ingin meninggalkan yang haram dalam perkataan. Maka rubah katanya dari muharram menjadi al-muharram. Jelas? Itulah kenapa disebut al-muharram. Ingin memberikan kesan. Kalau ingin berubah menjadi pribadi yang baik,
Maka yang pertama dilakukan, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu bikin resolusi, rencana terbaik untuk setahun ke depan minimal.